Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Anita Puspitawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kiki Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban Islam. Semoga kita semua yang berada di sini tetap istiqomah menjalankan sunnah yang beliau ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan yang sebentar lagi kita mulai. Bapak Ibu yang saya hormati, akan memandu kegiatan calon guru penggerak dengan tema diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara diseminasi budaya positif, yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga kegiatan diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lahat, yang keempat doa, dan terakhir penutup. Mari kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Anita Puspitawati SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat CGP Angkatan 11 Kabupaten Lahat, serta Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan diberikan atau disampaikan oleh CGP kita pada hari ini. Di sini saya menghimbaukan kepada Bapak Ibu Guru untuk mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di sekolah kita saat ini. Demikianlah sampaian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Anita Puspitawati yang telah memberikan sambutan. Kemudian acara selanjutnya yaitu kegiatan diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lahat, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Susliana SPD GS. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita masih bisa berkumpul
yang saya hormati Bapak Ibu Guru Staf TU SD Negeri Kiki Barat yang berbahagia. Terima kasih tak jemu-jemunya saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dukungan yang telah diberikan terhadap saya dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Malang ini. Tanpa adanya dukungan dan motivasi dari Bapak Ibu guru sekalian, mungkin saya tidak bisa akan mengikuti proses pendidikan guru penggerak ini dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan hari ini saya akan memaparkan mengenai diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Diseminasi itu istilah lainnya adalah pemaparan, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat di layar. Temanya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, saya akan memperkenalkan Ibu Mujabatul itu sebagai fasilitator kami. Kalau saya termasuk di kelas 11-12. Kelompok 2 dengan fasilitator Ibu Mujabatul dan pengajar saya Bapak Harto Putra. Nah, ini Bapak Ibu ya, konsep inti dari budaya positif. Ada 6 konsep intinya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol diri, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu yang di sampingnya ini merupakan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian ya, pasti sudah pernah mendengar atau bahkan sudah mengetahui. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ibu dan bapak guru ya, kita biasanya ada terjadi miskonsepsi ya. Ini misalnya beberapa miskonsepsi tentang peer control. Ilusi yang pertama, ilusi kontrol guru. Miskonsepsinya, guru memiliki kendali penuh atas perilaku murid di kelas. Penjelasan, teori kontrol menjelaskan bahwa guru tidak dapat secara langsung mengontrol perilaku murid. Perilaku murid adalah hasil dari pilihan dan keputusan mereka sendiri. Bapak Ibu guru sekalian pasti pernah berpikir bahwa kita sebagai guru ini punya kontrol terhadap murid kita kelasnya, Bapak Ibu ya. Pernah tidak? Saya guru di sini berarti saya bisa mengontrol anak murid semuanya. Pasti pernah berpikir seperti itu. Padahal itu adalah sebuah miskonsepsi, ya, salah kaprah. Kita tidak bisa mengontrol murid, ya, karena itu sesuai dengan teori kontrol menjelaskan bahwa guru tidak dapat secara langsung mengontrol perilaku murid, karena perilaku murid itu adalah hasil dari pilihan dan keputusan mereka sendiri. Kemudian miskonsepsi selanjutnya, penguatan positif selalu bermanfaat. Miskonsepsinya, memberikan pujian, hadiah, dan bentuk penguatan positif lainnya selalu efektif dalam mendorong perilaku yang diinginkan. Penjelasan, penguatan positif memang dapat mendorong perilaku tertentu dalam jangka pendek, namun efeknya tidak selalu langgeng.
terkadang penguatan positif dapat digunakan sebagai bentuk kontrol eksternal yang justru dapat memicu ketergantungan dan mengurangi motivasi intrinsik murid. Bapak Ibu sekalian, tentunya pasti sering ya di dalam kelasnya mengadakan penguatan terhadap murid. Misalnya dengan memberikan pujian. Bagus nak, kamu hebat. Bagus nak, kamu pintar. Itu termasuk penguatan Bu ya. Kemudian memberikan hadiah. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawab itu kasih permen 1. Itu contoh penguatan. Nah ternyata kita miskonsepsi ya bahwa pemberian penguatan positif itu hanya berlaku dalam jangka waktu pendek. Artinya apa? Setelah hari ini kita memberi anak tadi hadiah atau pujian, besoknya anak itu akan melakukan hal yang sama dengan harapan akan mendapatkan pujian kembali, betul tidak? Nah, Ya, betul. ya jadi motivasi itu akan memicu ketergantungan dan mengurangi motivasi intrinsik murid karena tadi akan ada faktor eksternal dari luar murid tadi ya, karena mengharapkan pujian dan hadiah. Kemudian miskonsepsi selanjutnya, kritik dan rasa bersalah efektif. Miskonsepsi mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menjadi cara yang efektif untuk mengubah perilaku mereka. Penjelasan, teori kontrol menunjukkan bahwa kritik dan rasa bersalah justru dapat memicu respon negatif seperti dendam, penarikan diri, dan identitas gagal. Pendekatan ini tidak efektif dalam jangka panjang dan dapat merusak hubungan antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengajar, kita mengkritik murid kita ya, mengkritik murid kita dengan tujuan murid tersebut merasa bersalah. Misalnya seperti ini, ada murid kita yang misalnya tidak mengerjakan PR, kita kritik dia. Apakah itu efektif? Ternyata tidak menurut teori kontrol ini. Justru anak itu akan mendam. Misalnya seperti ini, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Kamu bodoh atau ini? Tentu anak tadi kan dalam hatinya sakit hati dia kan? Sakit hati yang ujung-ujungnya menimbulkan rasa dendam. Benar tidak Bapak Ibu? Pasti ya, mungkin ada sekali atau 2 kali kita mengkritik murid kita yang kita berharap mereka itu akan menimbulkan rasa bersalah, ternyata mereka itu justru dendam dan menarik diri. Nanti maksud menarik diri ini mungkin kalau misalnya ada kegiatan apa dia tidak mau ikut. Istilahnya kalau kita itu merajuk ya Bapak Ibu ya, menarik diri. Kemudian konsepsi berikutnya, perilaku selalu memiliki motif tersembunyi. Miskonsepsinya, semua perilaku manusia memiliki motif tersembunyi atau manipulatif. Penjelasan, teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia didorong oleh kebutuhan dasar untuk memiliki rasa aman, cinta, rasa memiliki, dan kekuatan. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, individu mungkin terlibat dalam perilaku yang tidak diinginkan sebagai upaya untuk memenuhinya. Ini tema selanjutnya ya. Kalau tadi tentang miskonsepsi, sekarang tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat kontrol diri di dalam melakukan segala hal yang dilakukan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan motivasi eksternal, seperti adanya akibat paksaan, pujian atau hukuman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya mengenai miskonsepsi tadi. Tadi di disiplin positif ada membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah serangkaian sifat positif yang menuntun manusia untuk bertindak dengan cara yang baik dan terhormat. Nilai-nilai ini merupakan kompas moral yang membantu kita
untuk membedakan mana yang benar dan salah, serta mendorong kita untuk hidup dengan berintegritas dan bertanggung jawab. Bagaimana cara menumbuhkan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu misalnya bertanggung jawab, disiplin, kejujuran, saling menghormati, toleransi, dan banyak lagi Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan nilai-nilai kebajikan tersebut? Yaitu pertama mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya, kita tanamkan nilai-nilai kebajikan itu mulai dari diri kita dulu. Kemudian setelah mulai dari diri kita mengajarkan nilai-nilai kebajikan itu kepada anak, kepada murid-murid kita. Terus bagaimana lagi cara menumbuhkan nilai-nilai kebajikan? Bergabung dengan komunitas. Nah, kita di sini Ibu Bapak sudah termasuk komunitas ya. Komunitas guru SD Negeri 3 di Barat. Ya, dan komunitas-komunitas lainnya misalnya mungkin ada perkumpulan guru PAI, guru video OK, atau komunitas guru kelas 1, komunitas guru kelas 2, kelas 3, kelas 4, Bapak Ibu ya. Itu ada komunitas-komunitasnya. Atau sekarang ini lebih keren dengan istilah KOBEL. Nah, kelompok belajar ya, KOBEL. Kemudian menjadi relawan, dan yang terakhir bersyukur ya, selalu bersyukur. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang saya sebutkan tadi, diantaranya kemandirian dan tanggung jawab. Murid didorong untuk menjadi individu yang mandiri, mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan inisiatif. Guru membantu murid mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuannya dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan secara mandiri. Kemudian nilai kebajikan selanjutnya adalah kejujuran. Murid didorong untuk selalu berkata jujur, bertindak dengan integritas. Guru menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, di mana murid merasa nyaman untuk mengatakan yang sebenarnya tanpa rasa takut akan hukuman. Menurut saya sikap kejujuran ini adalah sikap yang paling utama Pak ya. Dimanapun kita berada, pasti yang namanya kejujuran ini harus diutamakan. Kemudian nilai kebajikan selanjutnya adalah amanah. Murid didorong untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Guru memberikan contoh teladan dalam berperilaku amanah dan bertanggung jawab, serta menghargai komitmen yang dibuat. Nilai-nilai kebajikan selanjutnya adalah hormat dan santun. Murid didorong untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, termasuk guru, staf sekolah, dan orang lain di lingkungan sekolah. Guru menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa hormat dan saling menghargai, di mana semua orang merasa dihargai dan dihormati. Kemudian nilai-nilai kebajikan berikutnya ada dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Murid didorong untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, suka menolong orang lain, dan bekerja sama dalam semangat gotong royong. Guru menumbuhkan budaya saling membantu dan berbagi antar murid, serta mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Tema selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada dua Bapak Ibu ya, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah satu dorongan untuk melakukan sesuatu karena itu menyenangkan atau memuaskan secara pribadi. Contohnya, belajar karena ingin tahu atau mengerjakan tugas karena merasa tertantang. Kemudian motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu karena ada
konsekuensi eksternal seperti hadiah atau hukuman. Contohnya, mengerjakan tugas karena ingin mendapatkan nilai bagus atau menghindari hukuman. Nah, ini ada teori hukuman ya. Teori hukuman. Hukuman adalah konsekuensi negatif yang diberikan untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Itu ada beberapa hukuman. Yang pertama, hukuman fisik yang bisa menyebabkan rasa sakit fisik seperti memukul atau mencubit. Kemudian ada hukuman verbal, contohnya menghina atau mengejek. Kemudian hukuman waktu habis, misalnya mengambil hak istimewa seperti waktu bermain atau menonton TV. Hukuman denda, mengambil sesuatu yang berharga seperti uang atau mainan. Nah, ini dampak negatifnya. Dampak negatif dari hukuman tadi ya Bapak Ibu ya. Dampak negatifnya yang pertama, meningkatkan agresi. Orang yang dihukum mungkin menjadi lebih agresif dan lebih mungkin untuk berperilaku buruk di masa depan. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita menghukum anak, dampak negatifnya itu di masa depannya, ya, dia akan berdampak di masa depan. Kemudian dampak negatif dari hukuman selanjutnya itu merusak hubungan. Hukuman dapat merusak hubungan antara orang tua dan anak atau antara guru dan murid. Kalau seandainya kita memberikan hukuman kepada anak didik kita, kira-kira kalau anak muridnya dendaman, pasti ya. Mungkin kalau saya bertemu di jalan, dia tidak mau menyapa. Ibu itu dulu pernah nyubit aku, bapak itu dulu pernah nabok aku. Nah, berarti dia dendam kan? Berarti itu artinya merusak hubungan antara guru dan murid. Kemudian dampak negatif selanjutnya membuat orang merasa takut dan cemas. Orang yang dihukum mungkin merasa takut dan cemas, yang dapat membuat mereka sulit untuk belajar dan berkembang. Iya Bapak Ibu ya, kalau kita sering menghukum anak, yakinlah anak itu dia kalau sudah terlalu sering kita beri hukuman ya, kita tidak marah pun dia akan bergetar. Yakinlah Bapak Ibu, kalau bertemu dengan kita dia pasti takut. Kita sering marah dengan siapa misalnya, sebut katakanlah nakal, kemudian kita sering beri hukuman. Pas kita mau lewat, dia juga mau lewat, pasti dia hilang. Ada ibu itu atau ada bapak itu, tidak, ya. Itu artinya menimbulkan rasa takut atau rasa cemas. Nah, ini yang selanjutnya setelah tadi tentang hukuman, ada teori penghargaan. Penghargaan adalah konsekuensi positif yang diberikan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Kalau hukuman tadi itu konsekuensi negatif, kalau penghargaan ini konsekuensi positif. Ada penghargaan pujian, atau kata-kata positif. Penghargaan pujian bisa seperti apa, Bapak Ibu? Pintar, yang pintar. Oh, kamu pintar. Ya, bagus, kamu hebat. Oh ya, ya. Penghargaan pujian, memberikan pujian atau kata-kata positif. Kemudian penghargaan materi, memberikan hadiah seperti mainan atau uang ya, yang tadi misalnya, ayo anak, siapa yang bisa menjawab nomor 1? Ibu kasih pen ya. Biasanya ini anak-anak kelas rendah Bu ya, yang senang sekali kalau ibu gurunya akan memberikan hadiah, walaupun itu cuma sebungkus permen. Kemudian penghargaan aktivitas, memberikan hak istimewa seperti waktu bermain atau menonton TV. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita itu tidak perlu kita paksa untuk belajar, tetapi kita harus memberikan penghargaan juga kepada mereka ya, penghargaan aktivitasnya. Setelah kita beri waktu anak-anak itu belajar anak sejam baik, seterusnya anak-anak tadi boleh
Misalnya itu ya, bermain atau menonton TV, kita berikan penghargaan. Jangan sudah kita suruh belajar 1 atau 2 jam, ototnya lemes, stres, kita paksa lagi untuk belajar. Jadi berikan mereka penghargaan ya. Kemudian penghargaan sosial, memberikan pengakuan publik atau perhatian. Kemudian ini selanjutnya ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi Bapak Ibu, manusia itu melakukan sesuatu itu pasti karena ada motivasi, ya, ada motivasi di baliknya. Bisa karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi, bisa karena dia ingin mendapatkan imbalan, ya, imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya bisa berupa pujian atau hadiah tadi. Kemudian mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan. Untuk kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu agar individu dapat fokus pada kebutuhan lainnya. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu kita harus makan, ya, ada makan, ada air, ada tempat tinggal dan pakaian. Baru setelah itu kita bisa fokus untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, ini ada dampak kurangnya pemenuhan kebutuhan bertahan hidup. Antara lain gangguan kesehatan fisik dan mental, kesulitan belajar dan berkonsentrasi, berperilaku agresif dan destruktif. Dampak kurangnya pemenuhan kebutuhan bertahan hidup, gangguan kesehatan. Misalnya gangguan kesehatan itu kalau kita kurang makan, yang jelas pasti sakit ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kurang makan, kita akan sakit. Kalau kita kurang air, kita akan dehidrasi. Kalau kita tidak ada tempat tinggal, misalnya, tentunya akan menghadapi, mungkin kalau kasarnya menghadapi hinaan dari orang lain ya. Kalau kita tidak punya rumah misalnya kan, itu berarti termasuk ke gangguan mental. Kemudian kalau kebutuhan dasar tidak terpenuhi tadi atau kurang, maka kesulitan belajar dan konsentrasi. Misalnya kalau anak-anak sekolah pagi hari dia tidak sarapan, pasti dia belajarnya akan ya mungkin ada yang nahan lapar, lesu, belajarnya tidak semangat, ya, atau ngantuk. Itu akibat dari kurangnya pemenuhan kebutuhan tadi, atau dia belum makan, belum minum sebelum berangkat sekolah. Perilaku agresif dan destruktif. Perilaku agresif, misalnya anak didik kita berangkat sekolahnya tidak makan atau belum sempat sarapan. Kemudian dia melihat temannya ada membawa makanan, ya. Karena dia ada sifat naluri ingin bertahan hidup, karena dia merasa lapar tadi, dia akhirnya merebut makanan temannya tadi, ya, secara paksa. Itu yang dimaksud dengan perilaku agresif dan destruktif. Nah, ini ada strategi memenuhi kebutuhan bertahan hidup di sekolah.
Misalnya menyediakan makanan dan minuman yang sehat di sekolah, memastikan akses ke toilet dan tempat tinggal yang bersih dan aman, memberikan pakaian dan sepatu yang layak bagi murid yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Manusia membutuhkan rasa cinta, kasih sayang, dan penerimaan dari orang lain. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui hubungan yang positif dengan keluarga, teman, dan guru. Dampak kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya itu ada kesepian dan isolasi sosial, rendahnya harga diri dan kepercayaan diri, perilaku mencari perhatian dan approval. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kurang kasih sayang, pasti akan ada dampaknya ya. Yang pasti kesepian. Kesepian dan isolasi sosial, kurangnya kasih sayang. Misalnya anak peserta didik kita kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mungkin dia akan merasa minder dengan teman-temannya ya Bapak Ibu ya. Dia akan merasa kesepian, atau karena dia kurang mendapat kasih sayang tadi, mungkin dia ada yang dihina temannya, jadi dia mengisolasikan diri. Kemudian rendahnya harga diri dan kepercayaan diri. Jadi kurangnya kasih sayang ini besar sekali dampak negatifnya, sampai rendahnya harga diri dan kepercayaan diri. Padahal kepercayaan diri itu adalah modal utama kita untuk mengikuti segala sesuatu ya. Kalau kita sudah tidak percaya diri, bagaimana kita mau mengikuti suatu kegiatan? Sudah minder keluar. Kemudian perilaku mencari perhatian dan approval. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menemukan di kelas atau di sekolah murid yang suka cari gara-gara, yang jahil dengan temannya, yang suka berbuat onar katakanlah, mungkin Bapak Ibu perlu kita panggil anak tersebut. Siapa tahu salah satu penyebabnya adalah kurangnya kasih sayang dari lingkungan keluarganya, kurangnya kasih sayang positif dari orang tuanya, ayah ibunya, dan lain-lain. Ya, jadi kalau misalnya kita menemukan murid yang suka membuat onar tadi atau suka jahil dengan teman, dikit-dikit masuk kantor, dikit-dikit masuk kantor karena berkelahi dengan teman, mungkin salah satu penyebabnya adalah ini Bapak Ibu, kurangnya kasih sayang terutama dari keluarganya. Nah, kemudian ada strategi untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di sekolah. Yang pertama, membangun hubungan yang positif dengan murid, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan suportif, memberikan pengakuan dan penghargaan atas pencapaian murid, menunjukkan empati dan pengertian kepada murid. Membangun hubungan yang positif dengan murid, artinya Bapak Ibu ya, kita dengan murid itu, dan selain kita sebagai guru, kita juga harus bisa bersikap sebagai teman dengan mereka. Jadi murid tadi tidak merasa segan kalau seandainya mereka ada masalah, ingin berbagi cerita dengan kita kan, ya. Jadi kita harus membangun hubungan yang positif dengan murid supaya mereka lebih nyaman, lebih leluasa, karena kita sebagai guru ini adalah orang tua kedua setelah orang tua mereka di rumah. Menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan suportif. Artinya Bapak Ibu, kita menciptakan suasana kelas itu yang nyaman, tenang, dengan walaupun dengan bermacam-macam karakter peserta didik kita ya. Selanjutnya, memberikan pengakuan dan penghargaan atas pencapaian murid. Kembali lagi yang tadi, pengakuan dan penghargaan, yaitu misalnya dengan pujian tadi ya Bapak Ibu, dengan pujian atau memberikan hadiah. Selanjutnya, menunjukkan empati dan pengertian kepada murid. Jadi kalau seandainya murid itu ada yang diam saja,
Di kelas dia suka merenung, kalau tidak memperhatikan atau menyimak kita harus berempati kepada murid tersebut. Kita tanya ada masalah apa. Ya, jadi murid tadi tidak kita biarkan saja, tapi kita harus berempati ya kepada murid, memberikan pengertian dan penjelasan kepada mereka. Kemudian tema selanjutnya tentang kebebasan. Manusia memiliki kebutuhan untuk merasa otonomi dan kontrol atas hidup mereka sendiri. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk membuat pilihan dan mengambil keputusan sendiri. Ya, kebebasan itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap orang. Jangankan kita sebagai manusia, hewan pun pasti ingin bebas ya. Apalagi kita manusia, kita ingin bebas. Kita ingin memiliki kontrol atas hidup kita sendiri. Artinya apa? Kita tidak mau tertekan, kan? Tidak mau diatur. Itu maksud dari kebebasan itu. Sama seperti murid kita. Murid kita itu mereka ingin kebebasan. Kebebasan dalam arti kita memberikan pengajaran di kelas itu kita tidak monoton. Nah, kamu harus menulis atau kamu harus membaca. Tidak ya, kita memberikan kebebasan kepada peserta didik itu untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat yang mereka punya. Nah, ini ada dampak dari kurangnya kebebasan. Dampaknya rasa frustasi dan marah, perilaku pemberontak dan menentang, kemudian kesulitan untuk belajar mandiri. Ibu bapak ada peliharaan burung di rumah? Ada ya? Pasti mulainya bebas pak ya? Kalau kita baru pertama memasukkan burung dalam sangkar, burung itu seperti apa pak? Lari-lari pak. Hal itu namanya frustasi ya, karena mereka ingin bebas. Stres ya, dampaknya kalau kita mengekang seseorang, dia akan frustasi, stres gitu ya, karena dia ingin bebas. Tapi hidupnya kita kekang, kita atur hidupnya, pasti dia akan frustasi. Walaupun mungkin secara nampak keluar kita lihat dia biasa-biasa saja, tapi di dalam hatinya atau di dalam otaknya kita tidak tahu kalau dia itu sedang frustasi. Kalau orang frustasi, ujung-ujungnya suka marah-marah. Yakinlah bapak ibu, ngapa mau marah-marah bang? Pasti frustasi. Sering ya dengan kalimat seperti itu. Kemudian dampaknya perilaku pemberontak dan menentang. Kalau anak sering kita atur, sering kita kekang, pasti lama-lama dia akan memberontak. Ya, mungkin sewaktu kecil dia bisa kita atur. Nak, jangan main. Nak, tidur siang. Itu sewaktu dia masih kecil. Tapi ketika dia sudah mulai beranjak besar, bisa tidak bapak ibu menekangnya? Nak, tidur siang. Pasti tidak bisa kan? Dia akan memberontak. Mungkin dia akan menangis, menjerit-jerit, ya, dia akan melakukan segala cara untuk bisa bebas. Mungkin anak yang kecil tadi, kalau kita suruh tidur siang, dia akan menurut. Iya bu, atau iya mak. Tapi setelah dia banyak dewasa tadi, selain dia memberontak, dia juga akan menentang. Atau dengan kata lain, dia mungkin akan melawan kepada orang tuanya. Ya, mungkin bagi bapak ibu yang sudah memiliki anak yang beranjak dewasa, pasti pernah mengalami ya ibu Sunaya ya, bagaimana rasanya sewaktu dia kecil dulu dia amat turun dengan kita, ya karena hidupnya kita atur. Tapi setelah dia mulai beranjak dewasa, dia akan menentang, dia akan melawan. Ya betul ibu Sunaya ya. Nah, ini ada strategi dalam memenuhi kebutuhan kebebasan di sekolah. Yang pertama, memberikan murid pilihan pembelajaran, memastikan murid memiliki suara dalam pengambilan keputusan di kelas, memberikan tanggung jawab kepada murid, menghormati privasi dan hak-hak murid.
murid. Ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, kita sebagai guru tidak boleh maunya menang sendiri kalau dalam pembelajaran itu ya. Murid harus diberikan kebebasan. Dalam hal ini murid diberikan pilihan pembelajaran. Dia minatnya kemana? Apakah dia sukanya menulis, membaca, bercerita, atau menggambar? Ya berdasarkan kebutuhan murid. Memastikan murid memiliki suara dalam pengambilan keputusan di kelas. Banyak contohnya ibu-ibu ya, bapak ibu guru banyak contohnya. Salah satunya dalam pemilihan ketua kelas. Ya, dalam pemilihan ketua kelas kita libatkan semua anggota murid kita. Ya, siapa yang akan ditunjuk sebagai ketua kelasnya, mau cara voting atau musyawarah. Atau dengan contoh lain kita membuat kesepakatan kelas. Bapak Ibu tentunya mungkin dari awal pembelajaran kemarin sudah membuat keyakinan kelas Pak Agus ya. Sudah membuat keyakinan kelas. Yang pertama kesepakatan kelas itu dengan anak muridnya, kemudian menjadi keyakinan kelas. Kalau contohnya ada di depan Ibu, kesepakatan kelas itu ya. Itu cara memberikan kebebasan bagi anak-anak, memastikan murid memiliki suara dalam pengambilan keputusan di kelas. Jadi kita meminta pendapat kepada mereka kira-kira aturan apa saja yang akan kita jalankan di kelas ini. Misalnya murid tidak boleh datang tepat waktu, murid membuang sampah pada tempatnya, murid menyimak guru yang sedang memberi pelajaran dan lain-lain. Kemudian memberikan tanggung jawab kepada murid. Memberikan tanggung jawab kepada murid ini, misalnya anak-anak tadi, kita berikan tanggung jawab kepada mereka. Misalnya kalau sudah jam masuk sekolah, kita berikan tanggung jawab supaya segera membuka pelajaran dengan memimpin doa, ya, memimpin doa atau memimpin lagu atau memimpin untuk membacakan surat pendek dan lain-lain. Menghormati privasi dan hak-hak murid. Ibu bapak guru tentu tahu ya apa saja hak-hak murid yang ada di sekolah ini. Mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang layak di sekolahnya. Kalau tadi kebebasan, sekarang kesenangan. Manusia membutuhkan kesenangan dan kegembiraan dalam hidup mereka. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang dicintai. Seperti melo ini kesenangan ya. Ya tentu saja setiap orang setiap kita pasti membutuhkan kesenangan dan kegembiraan dalam hidupnya. Nah, ini ada dampak jika kurangnya kesenangan. Kebosanan dan kelesuan, stres dan kecemasan, kurangnya motivasi dan semangat. Bapak Ibu setiap hari disibukkan dengan kegiatan kita ya, menghadapi murid yang banyak karakter, banyak sifat yang berbeda-beda. Setiap hari pasti Bapak Ibu sekalian merasa bosan. Benar atau betul? Benar ya. Nah, dengan mengatasi kebosanan itu tentunya kita mau mungkin ada refreshing, ada jalan-jalan, ada study tour, ada segala macam ya untuk mendapatkan kesenangan tadi. Nah, supaya tidak ada kebosanan. Bosan lama-lama ujungnya menjadi lesu. Ayo, seperti Bapak Ibu sekarang mungkin sudah bosan ya dan lesu. Aku masih semangat? Masih dong, semangat. Nah, kalau sudah bosan, sudah lesu, ada katanya stres. Bosan, lama-lama stres. Karena dihadapkan dengan yang itu saja setiap hari. Lama-lama bosan dan ujung-ujungnya stres. Makanya perlunya kalau kita guru ini melakukan refreshing ya Ibu Anita. Kemudian karena kurangnya kesenangan tadi, maka akan kurang juga
Berarti dorongan kita mungkin untuk mengajar tadi Pak akan kurang Pak, karena bosan kan? Bosan tiap hari bertemu dengan murid-murid, mungkin murid-murid yang nakal karena berbagai macam karakteristik tadi kan. Jadi karena bosan, lesu, stres. Nah, yang terakhir jadi kurang motivasi. Malesnya nanti sekolah. Ya, Ibu Sunaya. Ya, kurang semangat. Terus udah semangat lagi ya tuh, bosan yang itu terus. Strategi ya, ada strategi untuk menghidupkan kesenangan sekolah. Yang pertama, menjadikan pembelajaran menyenangkan dan menarik. Memberikan kesempatan kepada murid untuk bermain dan bersantai. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, menciptakan suasana kelas yang positif dan ceria. Nah, yang ini Bapak Ibu ya, menjadikan pembelajaran menyenangkan dan menarik. Bagaimana Bapak Ibu caranya? Cara untuk menjadikan pembelajaran itu yang menyenangkan dan menarik. Ya, boleh dengan strategi yang bervariasi. Misalnya seperti apa Pak? Strateginya itu? Bisa demonstrasi, bisa tanya jawab, Ya. bisa diskusi kelompok. Ya. Jadi selain itu melatih siswa untuk aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Ya, boleh. Jadi untuk menjadikan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik itu, kita sebagai guru tidak monoton ya Bapak Ibu. Karena kuncinya tidak monoton. Monoton itu artinya kalau ceramah terus. Dari awal pembelajaran sampai akhir ceramah terus. Ya. Maka kita harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan supaya murid itu menjadi senang. Misalnya tadi dengan strategi pembelajaran. Selain ceramah, kita adakan juga diskusi kelompok ya. Kita mungkin ada praktikumnya ya. Atau menggunakan yang sekarang itu sedang populer, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdasarkan minat dan bakat para peserta didik. Dan menarik, katanya menarik itu mungkin dengan menggunakan speaking bisa boleh ya, atau dengan menggunakan proyektor ya Bapak Ibu ya, kita menampilkan tayangan-tayangan yang menarik siswa, bisa berupa gambar atau video. Pastilah anak-anak itu akan merasa senang sekali untuk belajar Bapak Ibu, yakinlah. Mungkin dia tidak mau pulang. Kayak kalau melihat video nyanyi lagu atau cerita, pasti anak-anak akan senang sekali. Kemudian strategi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan di sekolah, memberikan kesempatan kepada murid untuk bermain dan bersantai. Memberikan kesempatan kepada murid untuk bermain dan bersantai. Kita pasti ada ya, setiap hari kita berikan anak-anak itu jam istirahat. Mungkin selain itu kita melakukan pembelajaran di luar ruangan ya bagus ya, di luar kelas. Jadi tidak melulu belajar itu di dalam kelas. Bisa saja supaya murid-murid itu senang. Sekali-sekali lah kita ajak anak-anak itu belajar di luar, belajar mengenal alam ya Pak Muhtar ya. Iya. Kalau mereka itu belajar dulu, pastilah mereka itu sangat senang. Karena selain belajar, mereka pasti bisa sambil bermain santai, jadi tidak tegang. Karena merasa bebas. Kalau bebas dalam artian positif Pak ya, bukan berarti bebas itu di luar dari pembelajaran. Kemudian menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Jadi strategi lainnya untuk kesenangan anak-anak sekolah, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Alhamdulillah untuk saat ini di sekolah kita sudah kita jalankan ekstrakurikuler pramuka ya Ibu Sumiati ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Semoga selanjutnya akan ada tambahan ekstrakurikuler yang lainnya ya Ibu Ani ya. Amin, semoga saja. Kemudian yang selanjutnya, menciptakan suasana kelas yang positif dan ceria. Menciptakan suasana positif, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya.
eh, ketika kita memasuki pembelajaran, anak-anak itu disapa, kemudian diberikan motivasi, apresiasi. Jangan baru-baru masuk kelas kita sudah marah-marah, maka itu akan berdampak positif bagi mental anak-anak. Ya, kalau awalnya mereka sudah kena marah atau kita bentak, otomatis untuk selanjutnya sampai akhir pelajaran mereka akan merasa tertekan atau kaget. Jadi untuk itu kita harus menciptakan suasana kelas yang positif. Ya, ciptakan suasana kelas positif. Kita sebagai guru setelah sampai di sekolah, maka tujuan kita adalah mengajar murid. Tentu kita semua mempunyai masalah masing-masing, Pak ya, dari Pak ya. Jadi ketika kita sampai di sekolah, masalah kita tadi lupakan dahulu. Kita membawa suasana positif, energi yang positif ke kelas supaya berdampak positif juga untuk peserta didik kita. Selanjutnya ada penguasaan. Manusia memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten dan mampu mencapai tujuan mereka. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan mengembangkan keterampilan baru dan mencapai kesuksesan. Dampak kurangnya penguasaan, rendahnya rasa percaya diri, rasa takut gagal, dan menghindari tantangan dan tanggung jawab. Ya Bapak Ibu gurunya, setiap kita itu pastilah ingin menguasai sesuatu. Ya, kalau kita merasa masuk sesuatu, kita merasa kompeten dan mampu mencapai tujuan kita ya. Dampaknya kan kalau kita merasa tidak kompeten, maka kita akan merasa rendah, percaya diri kita itu rendah. Karena aku kalau nggak baca, aku nggak ngerti, ya itu ya maksudnya ya. Kurangnya percaya diri tadi karena kita merasa kurang penguasaan. Kemudian, ya seperti tadi rasa takut gagal. Karena yang pertama dia sudah tidak percaya diri, ya. Kemudian dia takut gagal karena tadi merasa kurang penguasaan. Saya kurang paham. Kan itu pasti ujungnya dia takut gagal. Takut gagal itu karena dia kurang rasa percaya diri tadi kan. Kurang percaya diri karena dia merasa kurang dari penguasaannya. Kemudian ada strategi dalam memenuhi kebutuhan penguasaan sekolah, memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang, menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai, memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif, merayakan pencapaian murid. Yang pertama, memberikan murid kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadi murid-murid kita itu selain kita berikan pembelajaran di kelas, mereka kita juga beri kesempatan selain di kelas mereka bisa belajar dari kalau sekarang ini Pak mungkin bisa scroll di Google, bagus ya bisa scroll di Google. Jadi kalau mau belajar itu tidak mesti harus melihat buku ya di sekolah, karena sekarang sudah banyak media sosial yang bisa kita ambil atau yang kita butuhkan apa yang kita mau pelajari. Kemudian menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai, memberikan umpan balik yang positif. Bapak Ibu guru pernah memberikan umpan balik kepada murid-muridnya kan setelah pembelajaran dilaksanakan? Pernah nggak ya diberikan umpan balik yang positif? Kemudian merayakan pencapaian murid ini mungkin dengan diadakan misalnya apa yang merayakan pencapaian murid ini? Merayakan pencapaian murid. Misalnya kita mengadakan lomba Pak ya, mengadakan lomba antar kelas misalnya ya untuk merayakan pencapaian murid tadi. Nah ini Bapak Ibu yang tadi pernah saya
tanyakan kepada Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperangkat nilai-nilai universal yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas, termasuk guru dan murid. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi perilaku dan interaksi di dalam kelas, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, dan saling menghormati. Keyakinan kelas, seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga, mungkin di awal pembelajaran kemarin, setiap Bapak Ibu guru sudah membuat kesepakatan kelas kepada anak didiknya masing-masing ya. Setiap kelas kita membuat kesepakatan apa saja kesepakatan yang akan kita buat untuk nantinya dijadikan keyakinan kelas. Yang dijadikan keyakinan kelas. Misalnya tentunya untuk membuat keyakinan kelas ini kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif Bapak Ibu ya. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kalimat positif misalnya seperti ini. Datang tepat waktu. Itu contoh kalimat positif. Kita tidak boleh membuat kalimat tidak boleh datang terlambat. Itu jangan Pak ya Bu ya. Kita harus menggunakan kalimat positif dengan kalimat datang sekolah tepat waktu. Kemudian misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menyimak penjelasan guru yang sedang mengajar di kelas. Kemudian meminta izin jika ingin keluar meninggalkan kelas. Makan dan minum di luar kelas. Seperti itu Bapak Ibu ya, kesepakatan yang kita buat kepada murid-murid kita yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ada trouble sedikit, mati lampu. Ya, iya ada gangguan teknis, mati lampu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya, masih tentang keyakinan kelas. Ini ada karakteristik keyakinan kelas. Artinya ciri-cirinya ya. Yang pertama dia harus universal. Berlaku untuk semua murid di kelas tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau kemampuan mereka. Artinya Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang dan sudah menjadi keyakinan kelas tadi itu berlaku bagi seluruh peserta didik kita Bapak Ibu. Berlaku untuk peserta didik kita di dalam kelas kita tanpa terkecuali. Walaupun misalnya di kelas itu ada anak guru, ya, walaupun ada anak guru di dalam kelas tersebut, tetapi dia tetap harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat tadi ya, sesuai dengan keyakinan kelas tadi. Ya, misalnya lagi di dalam kelas tersebut, Bapak Ibu mungkin ada yang dari suku Jawa, ada yang dari Medan, misalnya ya. Jadi Bapak Ibu tidak membandingkan. Yang mentang-mentang oh ini orang Jawa, jadi kamu bebas melakukan kehendak hatimu, tidak Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu khusus seluruhnya kelas peserta didik yang ada di kelas tersebut. Kemudian karakteristik berikutnya positif. Diungkapkan dalam kalimat positif dan afirmatif, menekankan apa yang ingin dicapai, bukan yang ingin dihindari. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelas pertama, datang tepat waktu. Itu contoh kalimat positifnya ya Bapak Ibu ya. Bukan apa yang ingin dihindari. Apa yang ingin dihindari? Misalnya tadi kalau di keyakinan kelas tidak boleh datang terlambat. Berarti kan kita menghindari anak tersebut untuk datang terlambat. Tidak boleh menggunakan kata-kata seperti itu ya. Kita harus membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif, yaitu diganti dengan datang tepat
waktu, atau membuat keyakinan kelas yang lain. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita jadikan ke kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Kemudian karakteristik selanjutnya, jelas dan terukur, mudah dipahami dan diingat oleh semua murid, serta dapat diukur dan diamati dalam perilaku sehari-hari. Misalnya tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Mudah dipahami oleh anak-anak ya, dan bisa diterapkan mereka dalam perilaku mereka sehari-hari, bukan hanya di kelas saja. Bisa mereka implementasikan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas selanjutnya itu relevan, sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku di sekolah dan masyarakat. Nah, tentunya kita membuat keyakinan kelas tadi sesuai dengan norma-norma atau nilai budaya kita Bapak Ibu ya. Membuang sampah pada tempatnya. Pasti ada itu nilai-nilai budayanya, sesuai sekali Bapak Ibu ya dengan budaya kita yang cinta akan kebersihan. Karakteristik berikutnya berkembang, artinya dapat ditinjau dan diubah secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan murid. Nah, kalau misalnya kita membuat keyakinan untuk kelas 1 ya Ibu Sumi, mungkin berbeda dengan keyakinan yang dibuat dengan kelas 4 kan. Peserta didik kelas rendah beda kesepakatan kelasnya dengan peserta didik kelas atas. Nah, ini ada manfaat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yang kita buat itu ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Murid merasa lebih termotivasi untuk belajar di lingkungan yang positif dan sportif, membangun karakter. Kemudian keyakinan kelas manfaatnya yang lain yaitu positif. Murid belajar nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, rasa hormat dan kerjasama. Meningkatkan disiplin kelas. Murid lebih mudah memahami dan mengikuti aturan kelas yang berdasarkan pada keyakinan bersama. Kemudian meningkatkan prestasi belajar. Murid yang merasa aman dan nyaman di kelas akan lebih fokus dan konsentrasi pada pelajaran, sehingga meningkatkan prestasi belajar mereka. Kemudian membangun hubungan positif. Keyakinan kelas membantu membangun hubungan yang positif antara guru dan murid, serta antara murid dengan sesama mereka. Ya Bapak Ibu ya, jika kita sudah menerapkan keyakinan kelas ini, maka yakinlah Bapak Ibu, tidak usah khawatir lagi. Ketika kita masuk kelas tadi sudah bersih, sudah rapi, anak-anak tadi sudah duduk dengan tenang, dengan nyaman ya, karena sudah ada kesepakatan kelas tadi. Ini adalah langkah-langkah dalam membangun keyakinan kelas. Membangun hubungan positif. Guru menjalin hubungan yang positif dengan murid, menunjukkan rasa peduli dan perhatian, serta menciptakan lingkungan yang terbuka dan aman. Kemudian melibatkan murid. Murid dilibatkan dalam proses penentuan keyakinan kelas, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang disepakati. Selanjutnya menyusun pernyataan keyakinan kelas. Guru dan murid bersama-sama menyusun pernyataan keyakinan kelas yang jelas, singkat, dan mudah diingat. Selanjutnya menampilkan keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas ditampilkan di tempat yang mudah dilihat oleh semua murid, seperti di papan tulis atau di dinding kelas. Selanjutnya membahas dan membiasakan keyakinan kelas. Guru secara rutin membahas keyakinan kelas dalam pembelajaran dan memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya memberikan penghargaan. Murid yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan keyakinan kelas diberikan penghargaan dan pengakuan. Kemudian meninjau dan memperbaharui keyakinan kelas. Keyakinan kelas ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan dan perkembangan murid.
Nah ya Bapak Ibu ya, kita bahas sedikit tentang langkah-langkah membangun keyakinan kelas, yaitu hubungan positif ya, karena adanya komunikasi yang baik antara guru dan murid tadi tentunya akan menciptakan hubungan yang positif. Kemudian jika kita ingin membuat kesepakatan kelas untuk menjadi keyakinan kelas, kita harus melibatkan murid. Ya, kita harus melibatkan murid, artinya murid itu ditanya satu-satu apa yang harus kita sepakati. Bukan menurut kehendak kita sendiri sebagai guru. Ya, Bapak Ibu. Murid melibatkan dalam proses penentuan keyakinan kelas sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab sekali. Kalau mereka kita suruh menulis sendiri, mereka pasti ingat apa yang mereka tulis. Oh, aku kemarin buat datang tepat waktu. Oh, berarti aku ya nggak boleh terlambat. Masa aku yang buat datang tepat waktu, aku yang terlambat? Kan seperti itu ya. Jadi dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia buat. Menyusun pernyataan keyakinan kelas, guru dan murid bersama-sama menyusun pernyataan keyakinan kelas yang jelas, singkat dan mudah diingat seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Singkat sekali kalimatnya, datang tepat waktu. Singkat dan mudah untuk diingat. Kemudian menampilkan keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, setelah kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas, maka kita tampilkan bisa di papan atau di dinding sekolah yang anak-anak bisa melihatnya, misalnya di depan kita ya, kita. Jadi anak-anak itu mungkin bisa membacanya, jadi setiap hari dibacanya terus, dijimoknya terus ya, insya Allah akan tertanam di dalam benak mereka. Kemudian membahas dan membiasakan keyakinan kelas. Guru secara rutin membahas keyakinan kelas dalam pembelajaran dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan keyakinan kelas. Misalnya anak-anak, keyakinan kelas kita, kalau misalnya ada anak yang ribut misalnya ya, ribut tidak memperhatikan kita, boleh itu kita bahas lagi. Berarti anak tersebut sudah melanggar kesepakatan kelas tadi ya. Kalau guru sedang berbicara, maka mereka harus menyimak. Jadi kita akan bahas terus supaya mereka ingat. Memberikan penghargaan, murid yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan keyakinan kelas diberikan penghargaan dan pengakuan. Jadi kalau misalnya anak tadi selalu rajin, selalu membuang sampah pada tempatnya atau datang tepat waktu, kita sebagai guru memberikan pengakuan kepada mereka berupa penghargaan. Ya Pak Agus ya. Kemudian tinggal dan perubahan keyakinan kelas. Ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan murid, seperti yang saya sampaikan tadi, Ibu Suri ya. Tentunya kalau dia sudah dari anak kelas 1 dia naik ke kelas 2, mungkin keyakinan kesepakatan kelasnya akan berubah. Dan ya ada contoh sedikit keyakinan kelas tadi. Kami datang dan pulang tepat waktu. Kami saling menghormati. Bla 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 dan lain-lain, banyak sekali ya Bapak Ibu ya, tergantung kesepakatan yang dibuat. Nah Bapak Ibu, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang baru mendengar atau yang sudah paham ya, kalau kita sebagai guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol penghukum berfokus pada penggunaan hukuman untuk mengendalikan perilaku murid. Guru yang menggunakan posisi kontrol ini mungkin menggunakan berbagai bentuk hukuman seperti teguran verbal, hukuman fisik, atau pemberian tugas tambahan. Bapak Ibu guru boleh mencoba dengan diri sendiri ya. Apakah pernah Bapak Ibu guru ini posisinya sebagai penghukum? Misalnya ada anak yang tidak menjalankan tugas, keluar, tarik di lapangan. Itu penghukum Pak, namanya Pak. Nah, itu kita sebagai penghukum namanya. Kita memberikan hukuman. Atau anak itu tidak memakai seragam. Coba push up dulu 20 kali. Itu artinya kita sebagai pemberi hukuman. Nah, ini Pak ya, ada dampak negatif
negatifnya. Ada dampak negatifnya. Yang pertama, menimbulkan rasa takut dan kebencian pada murid, merusak hubungan antara guru dan murid, tidak efektif dalam jangka panjang untuk mengubah perilaku, menyebabkan murid belajar untuk menghindari hukuman daripada belajar bertanggung jawab. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru yang kedua yaitu membuat rasa bersalah, yaitu berfokus pada membuat murid merasa bersalah atas perilakunya. Guru yang menggunakan posisi kontrol ini mungkin menggunakan berbagai cara untuk membuat murid merasa bersalah, seperti membandingkan mereka dengan murid lain, membuat mereka merasa malu atau menyalahkan mereka atas masalah yang terjadi di kelas. Membuat rasa bersalah. Nah, itulah trauma. Nangis dia lagi. Nah, itu murid itu akan merasa bersalah. Gara-gara aku berarti dia nangis. Itu contohnya Pak ya. Kita sebagai guru sebagai penguat rasa bersalah. Nah, ini ada dampak negatifnya. Yang pertama, menurunkan harga diri dan kepercayaan diri murid, membuat murid merasa tidak dicintai dan tidak diterima, menyebabkan murid belajar untuk berbohong dan menyembunyikan kesalahannya, tidak efektif dalam jangka panjang untuk mengubah perilaku. Kemudian posisi kontrol kita sebagai teman, berfokus pada membangun hubungan persahabatan dengan murid. Guru yang menggunakan posisi kontrol ini mungkin mencoba untuk menjadi teman bagi murid mereka dan mungkin menghindari menggunakan hukuman atau konsekuensi negatif. Nah, ini bagus sekali Bapak Ibu ya, kalau kita mau menerapkan kita posisi kontrol guru sebagai teman untuk murid-murid kita. Jadi kita jangan jaga image. Jadi saya mau dihargai sebagai guru, jadi murid itu harus hormat terus Bapak dalam kita. Jangan Pak Bu ya, kita harus bisa posisi kita sebagai teman juga. Jadi anak-anak tadi kita ajak bercerita. Jadi mereka itu akan terbuka dengan kita, mereka akan merasa dihargai. Kemudian selanjutnya posisi kontrol guru itu sebagai pemantau, yaitu berfokus pada mengamati dan memantau perilaku murid. Guru yang menggunakan posisi kontrol ini mungkin menggunakan berbagai metode untuk memantau murid seperti CCTV, catatan perilaku atau tes acak. Dia sebagai pemantau. Misalnya begini, sini hasil. Ibu perhatikan kamu ini sering datang terlambat. Nah, saya perhatikan itu adalah kita sebagai pemantau. Berarti kita sering memperhatikan murid tersebut. Atau Ica, kamu ini kamu biasa sekali memakai jilbab berwarna putih. Berarti kita memantau anak itu kan? Iya, itu posisi kita sebagai pemantau. Dan ini sebagai manajer, berfokus pada membantu murid untuk belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Guru yang menggunakan posisi kontrol ini bekerja sama dengan murid untuk mengembangkan rencana untuk memperbaiki perilaku mereka dan memberikan dukungan dan bimbingan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Luar biasa sekali Bapak Ibu kalau ada guru yang bisa memposisikan dirinya sebagai manajer ini. Ya, ini mungkin agak sulit dilakukan Bapak Ibu, tapi mari kita bersama-sama memulai untuk bisa memposisikan kita sebagai manajer ini. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, budaya positif yang membantu murid untuk belajar dari kesalahan mereka dan membangun kebiasaan baik. Di sini ada sebuah segitiga. Di situ ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas artinya membantu murid untuk merasa diterima dan dihargai meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Guru harus menunjukkan rasa empati dan perhatian kepada murid dan membantu mereka untuk memahami bahwa kesalahan tidak mendefinisikan mereka sebagai pribadi buruk. Selanjutnya, restitusi yang lain itu validasi tindakan yang salah. Membantu murid untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Guru harus membantu murid untuk melihat bagaimana tindakan mereka telah mempengaruhi orang lain dan mengapa tindakan tersebut salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Membantu murid untuk mengembangkan keyakinan yang positif dan membangun. Guru harus membantu murid untuk berpikir tentang bagaimana mereka dapat menghindari kesalahan yang sama di masa depan dan bagaimana mereka dapat menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih.
Kabupaten Lahar, Eki Suryana, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Suryana yang sudah menyampaikan materi. Masih semangat Bapak Ibu? Masih ya? Oke. Jadi banyak sekali yang kita ambil ilmu dari penyampaian materi tadi ya. Salah satunya di sini saya mencatat untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan itu ada 5. Yang pertama mulai dari diri sendiri, kemudian selalu ajarkan nilai-nilai kebajikan kepada anak, kemudian bergabung dalam komunitas yaitu contohnya komunitas belajar, kemudian ada lagi tadi menjadi relawan, dan terakhir bersyukur. Nah, jadi ya dari pemaparan materi tadi semoga Bapak Ibu guru bisa menerapkannya dalam lingkungan sekolah. Oke, jadi acara selanjutnya yaitu doa. Nah, untuk pembacaan doa ini saya meminta Pak Putar Arifin untuk memimpin. Kepada beliau saya persilakan. Pada ibu kepala sekolah, khususnya ibu khusus yang SPDGN yang pada kesempatan ini sudah selesai dengan paparan atau sesi minasi. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa berkah, dan insya Allah dengan ilmu yang diberikan ibu ini akan bisa diselenggarakan di sekolah kita, terutama yaitu di SD Negeri 3 Tegal Barat, yang akan lebih maju dan lebih berikan semangat kepada kita dalam itu pembelajaran. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan ilmu yang diberikan akan menjadi amal jariah untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin dan na'imin wa yurabbi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yabaghika ya wajhika sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa arhamhum kama rabbawna shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al-ahli minhum wa innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lana imama. Allahumma tawwil 'umurana wa sahih zadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin 'amala wa asir arzaqana wa ihwajna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar ya 'aziz ya Allah ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Putar yang telah memimpin doa. Alhamdulillah, acara kita selanjutnya yaitu penutup, maka kita